Baik yang kami hormati narasumber kuliah umum pada hari ini, Dr. Ilmu Pertahanan dan Pakar Geopolitik, Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM. Yang kami hormati Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Garuda Wiko, SHMSI FCB ARB. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Kalimantan Barat, anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan PTN, PTS Kalimantan Barat, Wakil Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Tanjung Pura, Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Tanjung Pura, beserta mahasiswa Universitas Tanjung Pura, hadirin tamu undangan kuliah umum, baik yang hadir secara langsung ataupun secara virtual melalui kanal YouTube Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kondisi sehat di gedung auditorium Universitas Tanjung Pura dalam rangka kuliah umum dengan tema Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansi Terhadap Pertahanan Negara, Jumat 26 Agustus 2022. Sebagai informasi, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, kuliah umum pada hari ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Universitas Tanjung Pura. Baik, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin masih berdiri. Pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh hadirin dan tamu undangan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu tamu undangan, demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah sejenak kita tunduk dalam doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Abu Nawas S.A. Hemha. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, sebagai wujud implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dengan bimbingan dan arahan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan lancar. Izinkan saya untuk memimpin doa menurut ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul huzna iza ma syi'ta sahlah. Ya Allah, Tuhan semesta alam, penguasa dari segala penguasa, segala puji serta syukur tercurah atas kehadirat-Mu, atas segala rahmat dan karunia yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Kami berkumpul di tempat ini dalam rangka kuliah umum mahasiswa Universitas Tanjung Pura dengan tema Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansi Terhadap Pertahanan Negara. Kami bermunajat mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu dalam kegiatan ini. Tuntunlah kami menuju ke jalan-Mu sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Engkau telah beri nikmat dan Engkau ridhoi. Allahumma ja'al yawmana hadha yawman mubarakan, awaluhu salahan wa awsatuhu falahan wa akhiruhu najahan wa afwan wa itqam minan nar wa ja'alillahumma lana fihi ya Allah min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli fahishatan sitra wa min kulli usri yusra wa min kulli bala'in waghfir lana wa liwalidina wa lisairil muslimin. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang penuh berkah. Permulaannya dipenuhi dengan kesolehan, pertengahannya dipenuhi dengan kemenangan, dan akhirnya dipenuhi dengan keberhasilan, ampunan, dan kebebasan dari api neraka. Ya Allah, berikanlah kelegaan kepada kami dari segala kesedihan, jalan keluar dari segala kesempitan, tirai penutup dari segala kekejian, kemudahan dari segala kesulitan, dan keselamatan dari segala bencana. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui serta maha pengampun, Engkau maha mengetahui atas kelemahan dan kekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan serta dosa-dosa yang telah kami perbuat.
dosa orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta seluruh hamba-Mu yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu. Dan hanyalah kepada Kamu kami memohon pertolongan, dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abu Nawas SHMH yang telah memimpin pembacaan doa pada kegiatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu tamu undangan, selanjutnya akan kita dengar bersama sambutan dari Rektor Universitas Tanjung Pura kepada Profesor Dr. Garuda Wiko SHMSI. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto, pembicara kita pada hari ini, tokoh nasional kita, dan sekarang juga beliau adalah dosen tetap di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Lazarus Esos MSI, Ketua Komisi 5 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati dan kami banggakan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Suryan Bodo Asmoro. Yang saya hormati Bapak Panglima Kodam 12 Tanjung Pura atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Komandan Pangkalan Udara Supadio atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Komandan Lantamal 12 atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak M. Kebing L. Yang saya hormati Bapak Kabinda, Brigjen Pol Rudi Trenggono. Yang saya hormati Bupati dan Wali Kota se-Kalbar yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati yang saya lihat tadi ada hadir, Pak Sujiwo. Yang saya hormati Bapak Dr. Audrey G. Tangkudung, Ketua ILUNI, Sekolah Pascasarjana UI. Yang saya hormati Bapak Dr. A. Josias Luturambi, Ketua Program Studi Ketahanan Nasional UI. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta se-Kalbar. Yang saya hormati Ketua Umum MABM, Ketua DAD Kalbar, Ketua MABT Kalbar, Ketua IKBM, Ketua Paguyuban, Ketua Ikatan Keluarga, Ketua Kerukunan, Ketua Perkumpulan, dan Ketua Forum Etnis yang ada di Kalimantan Barat. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Senat yang hadir. Yang saya hormati Wakil Rektor Untan yang hadir pada saat ini, Bapak Dr. Radian, Bapak Dr. Ahmadi, dan Profesor Jamaliah. Yang saya hormati Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Untan, Bapak Ibu Guru Besar, serta dosen, Bapak Ibu pejabat struktural, serta tentu saja yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati hadirin yang mengikuti acara ini, baik secara luring maupun live streaming, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama, tentu kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM yang mengambil tema Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap
dan relevansi terhadap pertahanan negara. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Saya sekali lagi ingin menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Hasto Kristianto MM untuk memberikan kuliah umum, serta terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas yang tentunya cukup padat. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, mahasiswa yang saya banggakan, menyebut nama Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, membawa ingatan Sivitas Akademika Untan pada perjalanan sejarah tanggal 26 Maret 1961, di mana Presiden Soekarno hadir untuk melakukan pemancangan tiang pertama Universitas Daya Nasional, yang saat ini kita kenal dengan nama Universitas Tanjung Pura. Dalam urutan masanya, nama Universitas Tanjung Pura yang kita kenal sekarang ini di awal berdirinya tahun 1959 sampai dengan 1963 diberi nama Universitas Daya Nasional. Selanjutnya sejak tahun 1963 sampai dengan 1965 berganti nama menjadi Universitas Negeri Pontianak. Daya Nasional tadi adalah swasta. Kemudian pada tahun 1965 sampai dengan 1967 kembali berganti nama menjadi Universitas Dwi Kora. Sampai pada akhirnya sejak tahun 1967 berganti nama kembali menjadi Universitas Tanjung Pura sampai dengan saat ini. Dalam kesempatan pemancangan tiang pertama di Universitas Daya Nasional, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menulis pesan penting bahwa masyarakat adil dan makmur hanya dapat diselenggarakan dengan cucuran air keringat. Pesan kuat ini masih dirasakan relevansinya sampai dengan era revolusi industri 4.0 saat ini. Tidak ada kemajuan tanpa kerja keras, tidak ada kemajuan tanpa kolaborasi dan gotong royong. Di fora internasional, Presiden Soekarno dikenal sebagai pemikir geopolitik yang menjadi basis peran signifikan Indonesia dalam pergaulan internasional. Terkait dengan hal ini, tentu saja kita sesaat lagi akan memberi kesempatan kepada Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM untuk dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan diskursus geopolitik Soekarno dan relevansi dengan pertahanan negara. Tema ini secara akademik telah diteliti oleh Bapak Dr. Hasto Kristianto dan disusun sebagai karya ilmiah berupa disertasi yang diselesaikan di Universitas Pertahanan RI dan telah diuji di depan sidang promosi terbuka program studi ilmu pertahanan program doktor Universitas Pertahanan RI pada tanggal 6 Juni 2022 dengan predikat summa cum laude. Predikat yang sangat membanggakan di dunia akademik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mahasiswa yang saya cintai, izinkan sedikit pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara singkat tentang profil Universitas Tanjung Pura. Saat ini Untan secara institusional terakreditasi A, memiliki 9 fakultas dan 99 program studi. Jumlah mahasiswa adalah 35.232 mahasiswa. Dengan jumlah lulusan berdasarkan data per 24 Agustus 2022 berjumlah 96.485 lulusan. Pada kesempatan ini ingin pula disampaikan terima kasih kepada para mahasiswa atas berbagai raihan prestasi yang dicapai sehingga dalam sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan atau SIMKAT MAWA peringkat Untan menunjuk kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2019, Untan berada di peringkat 408. Kemudian pada tahun 2020, Untan naik ke urutan 63. Dan pada publikasi tahun 2021, peringkat Untan naik menempati urutan ke-20 dari kurang lebih 4.000 PTN-PTS Indonesia. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, juga secara aktif diikuti oleh mahasiswa dan dosen. Sampai dengan saat ini, mahasiswa dan dosen yang mengikuti program MBKM, baik dalam bentuk fleksib nasional maupun mandiri, telah mencapai 5.800 orang mahasiswa dan dosen. Kolaborasi
dengan berbagai mitra strategis juga terus dilanjutkan baik dalam format triple helix maupun pentahelix. Inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna juga terus dikembangkan sebagai komitmen Untan untuk dapat menjadi problem solver provider bagi persoalan-persoalan yang mengedepan saat ini. Sebut saja di antaranya pengembangan mobil listrik, pembangunan instalasi PLTS 1,5 MW di Untan, antena penguat sinyal di desa-desa terpencil, tes lab COVID yang telah dilengkapi dengan perangkat whole genome sequencing atau untuk mendeteksi varian COVID-19 yang kemampuannya sejajar dengan perangkat yang terpasang di negara-negara maju. Di bidang pertanian juga dikembangkan kebun anggur dengan memanfaatkan IoT. Inovasi dalam rangka peningkatan layanan administrasi di desa juga telah dilakukan dengan pengembangan layanan ATM surat. Inovasi lain juga dilakukan, diantaranya Untan Metaverse, kemudian virtual kampus, pembuatan mobil listrik Kapos 1 yang memiliki daya jelajah hingga 35 km dengan pengisian selama 4 jam serta kecepatan maksimal 50 km per jam. Terima kasih kepada Bapak Dekan dan para mahasiswa Fakultas Teknik terutama yang mengembangkan mobil listrik ini. Inovasi juga dilakukan di berbagai aplikasi internal, pengembangan rusunawa karakter, pengembangan laboratorium, pengembangan kawasan eduwisata, penelitian inovasi, penyediaan inkubator bisnis, dan pengembangan smart campus yang berkelanjutan yang melibatkan berbagai mitra strategis. Untuk pembentukan karakter Pancasila dan menanamkan semangat bela negara, Untan menjalankan kegiatan pendidikan karakter atau pendikar Pancasila dan berbagai kegiatan kolaboratif bersama TNI dan Polri. Terima kasih Pak Kapolda atas dukungan kepada Untan, demikian pula kepada Pak Pangdam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para mahasiswa yang saya banggakan, kita semua tentu berharap kuliah umum hari ini dapat menjadi momen untuk kita bersama-sama mendiskusikan pemikiran besar geopolitik Soekarno dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan jejak peran besar Indonesia dalam konstelasi pergaulan dunia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sekian. Baik, kembali kita berikan sambutan yang meriah atas dibacakannya sambutan dari Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Garuda Wiko, SHMSI, FCP, ARP. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah ini akan kita melangkah ke sesi utama pada kegiatan kita di siang hari ini, yaitu kuliah umum dengan tema Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansi Terhadap Pertahanan Negara oleh Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM yang pada kesempatan ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Fiza Julian MA MIR. Untuk itu kami undang dengan hormat kesediaan narasumber Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM, Bapak Moderator Fiza Julian MA MIR, dan juga dengan hormat kami undang kesediaan dari Rektor Universitas Tanjung Pura untuk mendampingi. Kami persilakan dengan hormat untuk menempati tempat yang telah dipersiapkan. Baik, sepenuhnya kesempatan atau sesi ini kami berikan sepenuhnya kepada moderator kita Bapak Fiza Julian MA MIR untuk memandu. Kedengeran nggak? Nggak ya? Oke. Mic yang meja ada. Iya, nggak terlalu. Oke. Tes. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Prof. Selamat siang Bapak. Dosen sekarang judulnya ya. Selamat summa cum laude. Jadi benar-benar materinya pas nih Bapak. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Dosen sekarang. Dosen sekarang judulnya ya. Selamat summa cum laude. Jadi benar-benar materinya pas nih Bapak. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fiza Julian, staf pengajar anak buahnya Prof. Garuda di sini yang minta izin untuk memandu kegiatan kuliah umum hari ini. Tapi sebelum perkuliahan kita hari ini, sesi ini kita mulai, saya minta izin untuk membacakan CV Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto. Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto, MM IPU, lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 1966. Beliau lulusan S1 di UGM, Fakultas Teknik, wah jadi politisi Fakultas Teknik. Teknik kimia lagi Pak ya, teknik kimia lagi Pak ya. S2-nya di Prasetya Mulia Business School International Business Jakarta, S3-nya di Universitas Indonesia Kajian Strategik dan Global, lalu juga yang baru saja memperoleh gelar S3 yang summa cum laude tadi di Universitas Pertahanan Strategi Pertahanan dengan konsentrasi geopolitik. Nah, saat ini posisi beliau adalah Sekjen DPP PDI Perjuangan yang sudah dimulai sejak 2015, walaupun 2014 sebenarnya sudah PLT, Sekjen DPP PDIP. Sebelumnya 2014 juga Deputi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi ketika Presiden memenangkan periode pertama. Lalu pada tahun 2004 hingga 2009 anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Nah, tahun 98-99 awal karir politik nih. 98 tim asistensi GBHN PDI Perjuangan di sidang umum MPR 1998. Salah satu sidang yang paling bersejarah dalam perjalanan sejarah kita. Tahun 99 Sekretaris Center for International Democracy yang dipimpin oleh Bapak almarhum Cornelis Ley. Kebetulan dosen saya juga dulu Bapak almarhum Cornelis Ley MA. Nah, selanjutnya beliau tentu juga sering menjadi delegasi di luar negeri, misalnya pada tahun 2017 The Third Track Diplomasi di Jepang, beliau menjadi delegasi di sana. Pada tahun 2011 Political Management System, pada tahun 2011 juga World Cultural Forum di Cina. Nah, selain sebagai politisi, beliau juga aktif bekerja di bidang rekayasa industri selama 11 tahun, sering menjadi narasumber dalam kegiatan berbagai pertemuan ilmiah yang salah satunya hari ini. Nah, hari ini kita akan bicara diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansi terhadap pertahanan negara. Tentu tema ini menarik karena belakangan kita ada isu perang Ukraina-Rusia, ya Pak. Ada hubungan Tiongkok-Taiwan yang agak memanas belakangan, bahkan Malaysia dan Filipina pun juga sedang agak gontok-gontokan soal Sabah. Lalu beberapa hari yang lalu ada isu penembakan nelayan Indonesia oleh militer Papua Nugini. Nah, mungkin bisa nanti kita lihat bagaimana pandangan Soekarno bisa relevan di sini. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya persilakan kepada Bapak, mungkin nanti di mimbar atau duduk, oh ya di mimbar untuk menyampaikan kuliah umum. Waktu dan tempat silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Rektor, para senior, para dosen dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa, marilah kita awali dengan bersama-sama memekikkan salam Pancasila, dilanjutkan dengan salam merdeka. Salam Pancasila. Merdeka. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Garuda Wiko, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Saya sungguh sangat bergembira datang ke sini. Apalagi tadi dipersembahkan suatu tari-tarian yang mencerminkan bahwa Nusantara ini sungguh luar biasa. Indonesia dengan peradaban dan rekam jejak Nusantara begitu kaya dengan ekspresi di dalam memuja Tuhan, tanah air yang tadi dengan tari-tarian, benarlah kata Bung Karno, Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Luar biasa. Itu jati diri kita. Karena itulah ketika saya diminta membahas tentang geopolitik,
geopolitik ini adalah ilmu tentang keadaan. Kita harus memahami bumi di mana kita dipijak. Tadi saya melihat dari atas bagaimana di Kalimantan Barat ini membelah sungai peradaban, sungai Kapuas. Tetapi apakah kita memahami perspektif geopolitik dalam rangka menjadikan sungai Kapuas sebagai jalan peradaban Nusantara? Universitas ini mengandung nama yang begitu besar dalam sejarah kita, Tanjung Pura. Abad ke-8 sampai 15, bayangkan 8 sampai 15, 7 abad, 700 tahun. Kita baru 77 tahun merdeka, dan saat ini sudah ada yang mencoba mencela sesama anak bangsa dengan melupakan bahwa sejatinya kita adalah bangsa besar. Karena itulah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pantun. Karena pengetahuan tentang geopolitik ini juga memahami bagaimana Pontianak ini sebagai bumi Katulistiwa. Tetapi Pak Rektor, apakah kita sudah punya perencanaan tentang masa depan menjaga lifeline kita melalui sungai Kapuas tersebut? Tadi saya lihat sedimentasinya begitu banyak. Banjir besar belum lama terjadi karena kita mengabaikan ekologi kita. Padahal itu sungai kehidupan kita, itu jalan peradaban kita, itu rekam jejak kita. Ketika Kapuas hilang karena kita nggak mampu merawat ekologi, tidak mampu menjaga sumber-sumber mata air di Kapuas, apakah di situ peradaban kita ada? Karena itulah universitas ini mengandung tanggung jawab yang besar terhadap masa lalu dan masa depan. Untuk itu saya awali dengan membacakan pantun. Pontianak bumi Katulistiwa, sungai Kapuas jalan peradaban bangsa. Di Universitas Tanjung Pura ini kita bersama gelorakan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih karena di sini hadir seluruh sivitas akademika, para wakil rektor, wakil gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili, kemudian juga Bapak Kapolda Irjen Pol Suryan Bodo Asmoro, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Juga dari Bapak Pangdam yang diwakili Pak Danrem, kita berikan tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan yang meriah. Dan saya didampingi oleh Pak Lasarus, kemudian Ibu Carol, yang Bu Maria, yang kebetulan beliau juga alumni dari Tanjung Pura ini. Jadi ketika saya lapor pada Ibu Mega bahwa saya akan datang ke sini, Ibu Mega menyampaikan salam. Terutama kepada para mahasiswa, kepada para pemuda yang oleh Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, maka kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara sekalian. Itu pemuda Indonesia. Sehingga Bung Karno selalu mengingatkan, hai pemuda Indonesia, ketika kamu bertemu dengan orang asing, tatap matanya. Biar bangsa-bangsa asing itu tahu bahwa Anda adalah pemuda-pemuda Indonesia, Anda adalah mahasiswa masa depan yang membangun jati diri kita, yang punya spirit bagaikan api nan kunjung padam, like a burning of fire, kata Bung Karno. Maka tatap matanya, sehingga kita adalah pemuda-pemuda Indonesia, mahasiswa yang menentukan masa depan Indonesia. Maka detik ini, hari ini Anda harus punya imajinasi kalau Anda mau belajar ilmu geopolitik Soekarno, karena itu didasarkan pada imajinasi bagaimana Indonesia bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa dunia. Jadi beranilah mahasiswa bermimpi. Mimpi jadi presiden, kalau Anda jatuh setidaknya jadi menteri, saudara-saudara sekalian. Kalau gagal jadi menteri, jadi dirjen. Kalau gagal jadi dirjen, Anda salah punya mimpi. Itu harus, karena itu spirit kita. Saya dulu mahasiswa sama.
mahasiswa teknik kimia. Teknik kimia ini merancang sistem produksi yang menciptakan added value, memahami sifat fisika kimianya dengan matematika modeling. Dan kemudian 11 tahun saya merancang pabrik pupuk Iskandar Muda, pabrik semen, pabrik pupuk Pustri. Saya menjadi sistem engineer, chemical engineer, kemudian construction designer, project management, dan akhirnya ketika masuk krisis ekonomi menentukan arah. Ilmunya sudah saya serap, maka kemudian banting setir ketika krisis. Saya ambil S2 di Prastia Mulia. Dan kemudian akhirnya 19 tahun setelah meninggalkan kampus pada usia 38 tahun, saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Mengapa itu terjadi? Karena pergulatan pemikiran selama mahasiswa. Kami diajarkan selama mahasiswa saat itu, karena kebetulan saya bergabung ke GMNI, bahwa Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Agus Salim adalah sosok pembelajar. Mereka sosok yang maju karena daya imajinasi, karena kepemimpinan intelektual, saudara-saudara sekalian. Bayangkan pada tahun 1927, dalam usia 26 tahun, Bung Karno karena kemampuannya di dalam memperkirakan masa depan, karena beliau seorang pembelajar yang baik, beliau sudah berani menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka ketika Pasifik membara. Bayangkan itu tanpa membaca buku, tanpa kepemimpinan intelektual, itu tidak akan terjadi. Maka sebenarnya ketika kita bertemu dengan para mahasiswa dimanapun dia berada, selama dia punya spirit yang sama dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan para founding fathers lainnya, maka kita akan berbicara tentang masa depan. Siap? Nah, untuk itu mari kita berimajinasi menjadi pemimpin negarawan. Ini tradisi intelektual Soekarno. Anda mau jadi presiden? Bisa. Anda mau jadi menteri? Bisa. Dalil filsafat itu sederhana. Selama syarat-syaratnya terpenuhi, terjadilah itu apa yang Anda perlukan. Anda mau menjadi anggota DPR? Rekomendasi dari ketua umum dan sekjen. Selama Anda bisa mendapatkan tanda tangan itu, terjadilah, dan kemudian bergerak ke bawah mendapatkan dukungan rakyat apapun partainya. Karena inilah di sini saya tidak berbicara politik praktis, saya berbicara tentang politik kebangsaan, saya bicara how to be a leader. The Indonesian leaders among nation, itu yang kami bicarakan. Karena itulah tradisi intelektual Soekarno tersebut sangat penting. Bung Karno belajar dalam ruangan sempit 2x3 meter. Belajar di tempat Haji Umar Said Cokro Aminoto dengan lampu teplok. Beliau juga dari kalangan biasa, dari rakyat marhen, tetapi beliau punya spirit, beliau punya imajinasi. Maka di dalam tradisi intelektual Soekarno, di mana Anda nanti juga akan menjadi pemimpin, Anda mulai dengan seperti ini. Memahami sejarah Nusantara, memahami sejarah dunia, dan Anda dialektikakan hubungan sebab akibatnya. Mengapa ada revolusi Perancis? Oh, ternyata di situ ada dominasi, hegemoni dari kaum bangsawan dan kaum agama, yaitu gereja saat itu, yang kemudian mendominasi seluruh aspek kehidupan. Muncullah suatu perlawanan. Ini yang dipakai oleh Soekarno. Dan kemudian terjadi renaissance, ilmu pengetahuan berkembang, menciptakan revolusi industri. Kemudian revolusi industri menciptakan masyarakat industri terbelah menjadi dua kelas. Kelas buruh, kelas majikan, maka liberalisme, kapitalisme terkoreksi menjadi sosialisme, dan seterusnya. Belajar dari sini. Dialektika kedua, Anda bumikan sebagai mahasiswa di sini, kita di mana? Apa beda Tanjung Pura dengan Gajah Mada? Beda Tanjung Pura dengan ITB. Gajah Mada nggak punya hutan. Gajah Mada nggak punya sungai yang begitu panjang yang membelah kehidupan. Tidak punya itu. Gajah Mada tidak punya hutan-hutan yang menjadi sumber dari penelitian kita yang luar biasa, di mana dari hutan kita bisa mendapatkan berbagai ekosistem kehidupan yang itu penting dalam kehidupan umat manusia kalau kita mau meneliti itu. ITB apalagi? Maka saudara punya lahan ada. Tetapi apakah kegiatan research, inovasi, penguasaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kondisi geopolitik yang ada di sini?
Siapa yang menjadi ahli Sungai Kapuas? Tadi saya bilang Pak Lazarus, beliau pimpinan Komisi 5. Buat dong dengan Pak Gubernur suatu grand design bagaimana kiri kanan Kapuas itu nanti menjadi jalur hijau dulu. Kemudian di kiri kanan yang jauh ada jalan yang membentang kiri kanan, tetapi kita tidak ingin merubah budaya sungai. Kita tidak ingin jembatan-jembatan tidak memperhatikan suatu waterfront di dalam perencanaan tata kota yang ada di Pontianak, di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat ini. Waterfront sangat penting karena itulah arus kehidupan kita yang telah berabad-abad. Pada abad ke-8 saja sudah punya begitu banyak kerajaan yang dikenal di dunia. Brunei menjadi bagian dari Tanjung Pura, saudara-saudara sekalian. Ini yang harus kita pikirkan, adakah ahli di situ? Siapa ahli? Apa yang ada di dalam Sungai Kapuas itu? Ekosistemnya apa? Jangan-jangan ada sesuatu yang maha dahsyat, yang hebat, yang penting untuk kemanusiaan. Di ujung Kapuas, jangan-jangan ada sesuatu yang bisa kita teliti, yang itu penting bagi obat-obatan. Ini kadang-kadang kita, mentalitas kita sebagai bangsa merdeka seringkali terjajah dikit-dikit oleh penelitian itu yang dipengaruhi oleh Barat. Padahal kita punya harga diri sebagai bangsa merdeka, saudara-saudara sekalian. Itu yang harus kita lakukan. Di sini ada, ini pantun saya yang kedua, ada ikan arwana. Ikan arwana ini bisa menjadi simbol. Kalau di Jakarta sana memelihara ikan arwana, ini penting bagi politisi. Kadang-kadang kan muncul serangan-serangan gelap, cuas gitu kan. Ikan arwana ini konon katanya itu sebagai pelindung diri. Dan saya sudah membuktikan namanya sekjen kan tidak terlepas dari berbagai serangan gaib, saudara-saudara sekalian. Nah, saya punya ikan arwana, saya kasih nama Oscar 1. Itu meninggal ketika ada serangan, baunya busuk, berarti diserang ini. Sebelum kena saya, kena ikannya dulu. Itu ilmu Nusantara, saudara-saudara sekalian. Di Banyuwangi itu ada ilmu seperti itu. Maka pantun saya yang kedua, ikan lais, ikan arwana. Terkenal di seluruh Nusantara. Profesor Garudawiko, sosok pintar bijaksana, kembangkan iptek bagi kemajuan bangsa. Karena tadi saya melihat visinya cukup bagus, terdepan. Sebelum Covid beliau udah rumuskan kita menjadi ekosistem pengembangan cyber. Ya ini, kalau enggak gimana Kalimantan Barat ini provinsi terluas keberapa ini? Pak Lazarus, berapa? Ketiga. Gimana kalau kita mau keliling ke sana mahasiswanya, kalau kita nggak menggunakan teknologi? Maka dari tradisi intelektual Soekarno ini, yang penting adalah kita memahami kondisi objektif termasuk kondisi yang ada di Kalimantan Barat ini, kemudian kita menggunakan psikoanalisme. Kalau Bung Karno menggunakan materialisme historis Marxisme, jangan dianggap baca Marxisme itu komunisme, itu bagian doktrin Orde Baru. Ini peradaban, termasuk peradaban ilmu pengetahuan. Nah sekarang muncul suatu namanya Bung Karno ini dalam teori saya ini, beliau ini berpikir kritis, postkolonial. Kemudian mazhab Frankfurt yang mencoba melakukan reinterpretasi secara kritis terhadap pemikiran-pemikiran Karl Marx, mengoreksi terhadap pemikiran-pemikiran Karl Marx, lalu kita di kampus mau baca itu nggak boleh. Padahal Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Agus Salim dan seluruh pimpinan nasional Rajiman Widodiningrat membaca Marxisme. Tetapi juga ada nasionalisme, ada Islamisme, ada sosialisme. Gitu. Ada the third way. Jadi kampus adalah pusat penggodokan intelektual. Itu yang harus dilakukan. Kampus adalah pusat pemikiran-pemikiran kritis bagi kemajuan kita sebagai bangsa, saudara-saudara sekalian. Dan di sini akan menciptakan ide atau imajinasi. Idea over opinion itu Soekarno. Jadi kalau Anda punya ide, aduh nanti saya hanya menjadi ya enteng-enteng aja, nggak punya target. Maka ide ini harus ide over opinion, saudara. Idea over opinion dalam pengertian yang menurut situasinya itu sulit. Bung Karno mencanangkan kita merdeka sekarang, dan sekarang. Bagaimana mungkin dianggap orang gila tahun itu? Tahun 30 itu Hindia Belanda terkuat-kuatnya di sini. Di seluruh dunia kolonialisme itu paling kuat. Itu ada di Nusantara, Hindia Belanda. Pertahanannya luar biasa. Kekuatan ekonominya luar biasa dengan ekspor kopinya, tembakau dilinya, tehnya.
karetnya, coklatnya, pemerintahnya luar biasa. Jadi Pak Danrem saat itu nggak mungkin kita menjebol kekuatan pertahanan Hindia Belanda, nggak mungkin. Itu bagaikan Timor Leste dengan katakanlah Tiongkok sekarang. Tetapi bagaimana kita menjebol itu, saudara-saudara sekalian? Itu dengan imajinasi, itu dengan mendidik rakyat. Maka Bung Karno kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927 dengan mengambil spirit kemerdekaan bangsa Amerika ketika melawan Inggris. Dan kemudian Soekarno mendidik rakyat Indonesia, kaum elit agar sadar, jangankan sebuah bangsa, cacing saja terinjak-injak, dia akan melakukan perlawanan. Di situ tumbuh jiwa pemimpin negarawan karena tradisi intelektual, dan dengan ide ini menciptakan imajinasi, menciptakan gaze atau spirit yang kemudian melahirkan kepentingan nasional. Nah sekarang kepentingan nasional kita, Indonesia, di Kalimantan Barat ini apa? Apa kepentingan nasional Kalimantan Barat terhadap Malaysia yang menjadi perbatasan kita? Dulu nggak pernah digarap. Presiden Jokowi menegaskan dengan konsepsi Indonesia sentris bahwa halaman perbatasan kita merupakan halaman depan kita. Maka dibangun kawasan perbatasan itu sehingga di perbatasan kita tidak minder dengan Malaysia. Di perbatasan itu kita menggelorakan semangat nasionalisme, semangat merah putih bahwa kita adalah bangsa besar, saudara-saudara sekalian. Ini yang harus kita bangun. Maka dari tadi menciptakan suatu kepentingan nasional, disitulah lahir pemimpin negarawan. Jadi kalau saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang berkumpul di sini, Anda mau menjadi pemimpin nasional, jangan berpikir sempit. Jangan eksklusif, berpikir terbuka. Karena ilmu pengetahuan itu terbuka, jadilah pemimpin negarawan. Maka mari kita lihat sebuah video singkat tentang pemimpin negarawan. Mari kita belajar dari para founding fathers kita, belajar dari pendiri bangsa kita. Kita lihat bersama-sama. Indonesia, negara besar dan beragam. Kekayaan Indonesia tersebar di hampir seluruh negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga kaya dengan budaya dan suku bangsa yang beraneka ragam. Indonesia berdiri dengan semangat nasionalisme yang tinggi, tetapi tidak melupakan peranan global. Sejak kemerdekaannya, Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di kancah dunia dan menjadi negara kunci di kawasan regional. Indonesia bukanlah pemain baru di dunia internasional. Di saat baru pulih dari revolusi fisik, Indonesia mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in spite of diversity that exists among its participants. Let this conference be a great success. Diikuti oleh 29 negara dan menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang isinya merupakan penghormatan atas kedaulatan negara-negara dunia dan hukum internasional berdasarkan Piagam PBB. Kepemimpinan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika Bandung 1955 tertuang pada semangat membangun persaudaraan dunia yang bebas dari penjajahan. Hal itu pun secara konsisten disuarakan oleh Soekarno dalam pidato Build the World New pada sidang PBB 1960. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Puncaknya adalah gerakan non-blok yang semakin mengukuhkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Hasilnya, Irian Barat berhasil dibebaskan dan Angkatan Bersenjata RI hadir sebagai kekuatan terkuat di belahan bumi selatan guna mengawal kokohnya Pancasila dan NKRI. Peran besar ini tidak lepas dari kemampuan Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa, di antaranya Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Ali Sostroamidjojo, dan Agus Salim. Mereka
para negarawan besar yang membawa Indonesia pada kemerdekaan dan menyebarkan semangat yang sama ke seluruh dunia. Mereka adalah para pembaca dan pembelajar yang tekun, serta pejuang di bidang pendidikan dan politik yang berani menghadapi risiko apapun. Lahirnya negarawan di zaman awal kemerdekaan dan negarawan di abad informasi tanpa batas saat ini tentu berbeda. Negarawan saat ini dituntut berpikir global, bertindak lokal, menghasilkan karya lokal yang mengglobal, hingga mampu membawa Indonesia dalam persatuan, kedaulatan, kemajuan, kesejahteraan, dan kedamaian. Seorang negarawan adalah ia yang berintegritas dan berpegang teguh pada Pancasila dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Di era teknologi informasi atau revolusi industri keempat ini, tantangan memajukan Indonesia tentu lebih besar. Namun negarawan sejati pastilah mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar di masa depan. Coba tadi kita imajinasikan ya betapa visionernya para pendiri bangsa. Dalam situasi yang serba terbatas, tidak ada uang, tetapi mereka punya suatu spirit daya juang yang gak pernah padam. Ketika keluar dari penjara Sukamiskin, Bung Karno mengatakan, demi keyakinan bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, meskipun saya di penjara tetapi perjuangan itu tidak akan pernah lenyap. Karena tidak pernah ada perjuangan yang sia-sia. Dan tadi betapa hebatnya Pancasila berkumandang di PBB. Kita mendapat kedaulatan secara penuh tahun 49, tahun 55 kita sudah berinisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Dan disitulah spirit kita ini outward looking, keluar. Setelah itu ada mahasiswa Asia Afrika yang mimpin Pak Emil Salim. Kita merindukan tahun depan ada konferensi mahasiswa Asia Afrika, ketua panitianya dari Tanjung Pura. Adakan itu, mengapa Anda punya fasilitas tahun 55 ada konferensi mahasiswa Asia Afrika. Dalam situasi yang terbatas mereka punya imajinasi. Ada perempuan Asia Afrika, ada dokter anak Asia Afrika. Mengapa dokter anak Asia Afrika? Karena Bung Karno ingin anak Indonesia itu tingginya 170 cm. Sehingga kita gagah, nggak ada stunting. Maka Bung Karno merancang buku Mustika Rasa, tebalnya hampir 1134 halaman. Dari buku Mustika Rasa itu ternyata kekayaan kuliner Nusantara sangat luar biasa. Kita membangun peradaban dunia dengan jalur rempah. Portugis datang, Belanda datang, Spanyol datang, Inggris datang karena ingin mendapatkan rempah. Kita mewarnai peradaban dunia. Lalu tiba-tiba sekarang kita meneliti rempah dianggap miskin. Kita mengembangkan kuliner Nusantara dianggap tidak tidak membangun jati diri sebagai manusia modern. Kita sudah luar biasa saudara-saudara sekalian kalau kita mau meneliti apa yang kita punya dan mengembangkan dalam skala produksi yang ekonomis, yang digerakkan oleh spirit to be a leader tadi. Jadi tadi kan bergema kuat bagaimana semua optimis. Pakaian Bung Karno nggak bermerek. Ketika kita mengadakan konferensi Asia Afrika itu untuk membebaskan Irian Barat, kita menciptakan hukum internasional. Mahasiswa-mahasiswi menjadi relawan. Mereka menggunakan pakaian khas Indonesia. Coba tayangkan gambarnya. Jadi makanan yang disajikan dalam konferensi Asia Afrika itu gedok lindri. Itu kalau sekarang itu dari Kalimantan Barat, kalau misalnya ada konferensi Asia Afrika, ya disumbangkanlah itu es lidah buaya buat para delegasi. Ini lihat, ini mahasiswa-mahasiswi. Mereka membawa asbak, mereka membawa lilin, menyalakan rokok. Lihat, Raja Arab aja melotot saudara-saudara sekalian. Lalu
identitas nasional ini tiba-tiba ada yang mau ngerubah. Padahal dulu 55 ini Muhammadiyah seperti ini perempuannya. Semua optimis dengan kepribadian Indonesia. Lalu kita tiba-tiba mengatakan bangga dengan kultur Barat, bangga dengan kultur Tiongkok, bangga dengan kultur Timur Tengah. Padahal kita adalah bangsa besar dengan jati diri yang khas. Maka Pak Rektor, saya pernah ditanya mengapa saya tertarik belajar geopolitik. Karena rekam jejak tadi. Tahun 55 kita menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa Asia Afrika. Kita disegani. Dan dengan konferensi Asia Afrika kita punya legitimasi yang kuat. Maka lahir deklarasi Juanda, laut menyatukan kita, wilayah Indonesia naik 2,5 kali lipat tanpa perang. Apakah itu tidak hebat? In the perspective of strategy. Kan luar biasa, naik wilayah kita tanpa perang 2,5 kali lipat. Tiba-tiba sekarang kita menjadi bangsa kontinental. Coba di antara mahasiswa yang pernah berenang di laut siapa? Tunjuk jari. Yang pernah meneliti laut mana? Tunjuk jari. Yang pernah meneliti Sungai Kapuas mana? Tunjuk jari. Nah, artinya kita nggak mengenal lingkungan kita. Kita berubah karakter kita. Padahal kita adalah bangsa kepulauan terbesar. Orientasi kita ke laut seharusnya, bukan ke darat merusak hutan. Ya, kita dengarkan dulu azan. Oke. Baik, terima kasih, kita lanjutkan. Jadi, mengapa saya tertarik belajar geopolitik? What is the essence of geopolitik? Soekarno's geopolitik. Jadi sederhana. Jadi pada tahun 2018 ada pertemuan antara Kim Jong-un dan Donald Trump di Singapura. Sebagai anak bangsa, saya jujur, saya terprovok dengan pertemuan ini. Karena zaman Gajah Mada saja, Temasek itu bagian dari wilayah Mojopahit. Zaman Tanjung Pura, Brunei menjadi wilayah Majapahit. Menjadi wilayah Tanjung Pura, maaf. Kemudian begitu banyak wilayah-wilayah yang menunjukkan visi kerajaan Nusantara yang luar biasa. Pada abad ke-13 sudah terjadi ekspedisi Pamalayu untuk membendung pengaruh kekaisaran Tiongkok. Ekspedisi Pamalayu ini dari Singosari, kemudian Laut Utara Jawa sampai ke Dharmasraya untuk membendung pengaruh Kublai Khan. Ini kan artinya betapa hebatnya mereka. Nah, rekam jejak kita tahun 55 kita menjadi pemimpin Asia, Afrika, Amerika Latin. Dalam konteks pertahanan Pak Danrem, pada tahun 60-an angkatan perang kita itu terkuat di belahan bumi selatan. Sama Tiongkok kita hanya kalah dari jumlah personel. Kita 330.000 TNI dan Polri, Pak Kapolda saat itu. Tiongkok 1 juta, tetapi alutsistanya hebat-hebat kita seperti ini, bayangkan. Bahkan para pilot TU-16 saat itu ketika mereka terbang sampai ke Australia, Australia nggak tahu kalau TU-16 kita sampai terbang menembus wilayah ke sana. Kita punya kemampuan force projection membebaskan Aljazair, negara Islam. Sehingga akhirnya Aljazair merdeka dari Perancis. Perancis 1 juta membunuh rakyat Aljazair. Kita gelurakan solidaritas bangsa Asia Afrika yang sebagian besar adalah bangsa-bangsa Islam. Kita yang memerdekakan mereka. Bahkan oleh Bung Karno disewakan rumah sehingga yang namanya Tunisia, Maroko, Aljazair itu merancang kemerdekaannya di Menteng Jakarta sana, dibiayai oleh Bung Karno. Karena itulah maka Bung Karno mendapat gelar pahlawan pendekar dan kemerdekaan bangsa-bangsa Islam. Apa tidak hebat saudara-saudara sekalian? Ketika Pakistan berhadapan dengan Inggris, kita kirim kapal selam kita kelas Whiskey. Hebat.
Jadi Singapura. Padahal Singapura secara geopolitik dan pengalaman internasional itu dia belum membangun peradaban seperti Indonesia, membangun Asia, Afrika, Amerika Latin. Tapi mengapa kemudian dia sekarang berdiri di depan? Sumber daya terbatas, tetapi dengan geostrategi, geoekonomi, Singapura mampu melakukan kendali atas kita. Lalu Vanuatu, negara kecil yang sekarang masih survive menghadapi global warming, tiba-tiba berani berbicara di PBB mengganggu kedaulatan kita. Negara-negara kecil, mohon maaf sekali lagi, mengganggu kita. Lalu negara Tiongkok itu juga sama, ketika di Natuna Utara yang dekat dengan Pontianak, hanya 30 menit penerbangan dari sini, kita ngebor, mereka keberatan. Lalu dengan alasan-alasan pertimbangan ekonomi, kepentingan investasi, kita nurut pada kepentingan itu. Jadi kemana leadership kita? Maka penting bagi mahasiswa untuk menggelurakan semangat leadership itu, karena itu juga dimulai dari kampus, membangun kepemimpinan intelektual. Jadi itulah, lalu geopolitik ini adalah persoalan bagaimana kita memahami tentang keadaan kita, geografi kita, kultur kita, penduduk kita, kekayaan kita, dan kemudian kita memperjuangkan kepentingan nasional kita di tengah dialektika dunia, di tengah sistem internasional yang anarkis. Maka untuk meringkas waktu, saya izin akan memutarkan suatu ringkasan dari disertasi saya yang menemukan teori geopolitik Soekarno yang kami sebut sebagai progressive geopolitical coexistence. Nanti apa bedanya dengan geopolitik barat yang ekspansionis, geopolitik Amerika dan sebagainya. Maka mari kita lihat tentang geopolitik Soekarno, kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Sebagai negara besar, Indonesia bukanlah sekedar satu kesatuan geographical entity. Indonesia adalah satu kesatuan kebangsaan dan satu kesatuan kenegaraan yang kuat. Indonesia juga satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis berdasarkan Pancasila sebagai light star, bintang pengarah yang sangat dinamis. We attach as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Pancasila membentuk pandangan geopolitik khas Indonesia dengan menghormati kemerdekaan, kedaulatan suatu negara, dan prinsip koeksistensi damai. Pandangan geopolitik tersebut membentuk keseluruhan konsepsi tentang pertahanan negara. Sebab kata Soekarno, pertahanan nasional hanyalah dapat sempurna jikalau didasarkan atas pengetahuan geopolitik. Soekarno mempelopori pandangan geopolitik kritis yang tidak mengenal penguasaan ruang hidup yang ekspansionis. Pandangan geopolitik Soekarno mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau internasionalisme yang berbeda dengan pandangan geopolitik klasik sebagaimana disampaikan oleh Rudolf Kielen, Fredrik Ratzel, Alfred Tahir Mahan, Halford John Mackinder, dan Karl Haushofer. Dengan pengetahuan geopolitik tersebut, konsepsi pertahanan negara Indonesia bersifat aktif guna memastikan dihormatinya prinsip kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif itu membuktikan bagaimana diplomasi luar negeri dan diplomasi pertahanan hadir sebagai satu kesatuan langkah. Diplomasi kebudayaan, diplomasi ekonomi, diplomasi olahraga, dan keterlibatan Indonesia secara aktif di dalam berbagai persoalan dunia semakin memperkuat kepemimpinan Indonesia. Dengan multi-track diplomasi itu, Indonesia aktif sebagai peace facilitator terhadap berbagai konflik yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Dengan berbagai catatan prestasi kepeloporan Indonesia, kekuatan Angkatan Perang Indonesia pasca digelarnya Operasi Trikora dan Dwikora hadir sebagai kekuatan pertahanan yang disegani. Bahkan saat itu dikatakan sebagai kekuatan Angkatan Perang yang begitu kuat di belahan bumi selatan. Dengan pandangan geopolitik pula, Indonesia menata seluruh aspek geostrategis dan geoekonomi, mengoptimalkan seluruh konektografi Indonesia di persilangan jalur perdagangan dunia yang sangat penting seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, serta lintas utara melalui Bitung, Morotai, dan jalur perdagangan di Pasifik.
Penelitian diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara dilakukan dengan mixed method multi-phase melalui tahapan critical discourse analysis, fenomenologi, dan survei. Penelitian ini difokuskan pada 4 hal, yaitu konstruksi teoritis dan pengaruhnya dalam memperjuangkan kepentingan nasional, pengaruh pemikiran geopolitik Soekarno bagi dunia, pengaruh dan dampaknya pada era Soekarno, relevansi dan implementasi terhadap kebijakan pertahanan Indonesia pasca Soekarno. Konstruksi teori geopolitik Soekarno merupakan bauran komprehensif yang menempatkan demografi, teritorial, sumber daya alam, politik, militer, koeksistensi damai, sains, dan teknologi hadir sebagai instrument of national power yang begitu penting di dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan guna mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang disegani. Teori geopolitik Soekarno tersebut dilakukan uji confirmatory dengan menggunakan structural equation model yang menghasilkan kelayakan model dengan tingkat kepercayaan atau R-square untuk pertahanan negara sebesar 78%. Dengan melihat konsistensi Soekarno di dalam memperjuangkan tata dunia baru berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan solidaritas antar bangsa, prinsip koeksistensi damai, dan sikap progresif revolusionernya bagi dunia yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme, maka state of the art pemikiran geopolitik Soekarno disebut sebagai progressive geopolitical coexistence. Dengan geopolitik khas Indonesia tersebut, sudah saatnya Indonesia berjuang dengan penuh rasa percaya diri, kedepankan prinsip berdikari, bergerak keluar, terus perkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dan inovasi. Satukanlah langkah diplomasi luar negeri dan pertahanan negara sebagai kemanunggalan kebijakan strategis bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia. Bangunlah Indonesia Raya. Salam bela negara. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika pasangan ganda bulu tangkis kita, Aprilia, itu memenangkan grand final dengan pasangan ganda dari Tiongkok, ini Grecia Poli dan Apriani Rahayu, ini geopolitik di bidang olahraga. Karena saat itu Tiongkok sedang puncak hegemoninya dan pasangan kita mampu mengalahkan pasangan Tiongkok yang betul-betul sedang membangun seluruh rasa percaya dirinya. Ini hebat. Ini geopolitik dalam bidang olahraga, saudara-saudara sekalian. Ini force projection. Jadi menjadi juara itu di negara lain. Kita lebih suka mencela anak bangsa sendiri. Itu namanya jago kandang. Jadi sekarang kalau ada orang-orang yang suka merendahkan martabat bangsa sendiri, mencela bangsa sendiri, dia jago kandang. Harusnya seperti ini dong kita. Ini geopolitik Soekarno, membangun force projection dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana kita juara di Olimpiade. Karena dari teori yang kami temukan tadi, coba lihat persamaannya, kepentingan nasional, faktor yang dominan itu, coba kita lihat kepentingan nasional persamaannya. Jadi kami konstruksikan dalam penelitian ini teori geopolitik Soekarno ada 7 variabel. Ada demografi, teritorial, sumber daya alam, politik, koeksistensi damai, dan teknologi, sains dan teknologi. Lalu mana yang paling dominan setelah kami konstruksikan teori geopolitik Soekarno melalui tahap critical discourse, analysis, dan fenomenologi. Ternyata seperti ini. Coba persamaannya Pak. Persamaannya seperti ini. Jadi kepentingan nasional kita, maka mengapa kampus ini penting? Maka mengapa kampus ini menjadi penentu infrastruktur kemajuan Indonesia Raya? Karena terbukti dari sini kepentingan nasional kita akan makin hebat bisa kita capai apabila kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, Pak Rektor. Pendidikan kita gimana? Singapura yang terbaik peringkat 11, kita Gajah Mada peringkat 143. Gimana kita mau maju? Maka politik pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa itu wajib di tangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para dosen. Kami mohon
Mari kita gelorakan, mari kita tanpa berhenti melakukan riset. Kita tanpa pernah mengenal lelah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena untuk menjadi pemimpin, kita tidak tidur 8 jam per hari. Kita tidak bersantai-santai. Mahasiswa, kalau Anda mau menjadi pemimpin masa depan, berjuanglah dari sekarang. Tiada hari tanpa belajar dan juga berorganisasi. Tiada hari tanpa penguasaan ilmu pengetahuan, karena teori geopolitik Soekarno mengatakan bahwa teknologi ini sebagai faktor penentu. Buat apa kita punya hutan? Buat apa kita punya menemukan cadangan minyak kemarin ditemukan 12,2,5 miliar barel di Indonesia Timur. Buat apa kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi? Buat apa kalau kita tidak percaya kepada anak bangsa sendiri? Padahal Bung Karno sebelum membacakan teks proklamasi ini ada yang ditutupi dari sejarah, karena di situ Bung Karno mengatakan kini tiba saatnya bagi kita sebagai bangsa untuk berani meletakkan nasib bangsa dan nasib tanah air di tangan kita sendiri. Maka pusat kemajuan Indonesia ini kampus. Maka benarlah ketika Pak Nadiem mengatakan pendidikan merdeka belajar. Dari kampus ini nggak boleh dikungkung. Orang zaman Belanda saja lahir Bung Hatta, yang dalam tradisi Islamnya beliau lahir. Kemudian Profesor Muhammad Yamin, Tan Malaka, Natsir. Masuk sekarang Sumatera Barat kalah. Masuk kita Kalimantan Barat kalah. Gitu. Kalah dengan Singapura. Di mana kita yang cukup banyak ini? Secara individual kita ini hebat, Pak Rektor. Pekerja keras. Cuma dalam hal strategic thinking, dalam hal bekerja teamwork kita ini kurang. Di situ. Maka dari teori geopolitik Soekarno ini kita bisa melihat bahwa kepentingan nasional itu yang tertinggi itu adalah teknologi persamaannya. Kedua baru politik, ini diplomasi di dalamnya. Di dalam politik ini ada diplomasi. Maka perempuan-perempuan kita saat itu hebat-hebat, menjadi duta besar keliling, memimpin perempuan Asia Afrika zaman tahun 55-56, saudara-saudara sekalian. Memimpin Asia Afrika, perempuan Asia Afrika. Itu kita semua yang mimpin. Lalu di mana kita sekarang di dunia internasional? Timur Tengah masih konflik, itu seharusnya kita yang mendamaikan konflik Timur Tengah. Rusia Ukraina bermasalah, yang dunia kemudian susah, itu seharusnya kita. Laut Tiongkok Selatan dekat dari sini, 30 menit perjalanan pakai pesawat. Sebentar lagi membara karena pertarungan geopolitik, karena Tiongkok menetapkan 9 dash line secara sepihak, mengganggu konstelasi kawasan. Di sana ada sumber minyak. Jadi perang hegemoni itu selalu terjadi, dan di dalam memperjuangkan kepentingan nasional tadi, faktor teknologi menjadi paling penting, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka visi dari Universitas Tanjung Pura menjadi ekosistem kemajuan, termasuk mengedepankan cyber. Dan tadi saya kaget Pak Rektor, ada mobil listrik dari sini. Coba bagaimana kita berpikir bukan hanya riset mobil listrik, tapi dalam bersama pemerintah, sehingga kita bisa memproduksi massal, bertransformasi menjadi green economy. Ini tantangan kita. Hanya di kalangan elit termasuk politisi seringkali kita masih dimabukkan oleh barang-barang import. Hari ini kami sangat bergembira, salah satu kader kami Pak Anas, Abdullah Aswar Anas, yang oleh Presiden dipercaya menjadi kepala LKPP, berhasil mengganti 13.800 produk import menjadi produk lokal, saudara-saudara sekalian. Itu berdikari. Mengapa? Gimana dulu kita nggak impor? Misalnya meja. Kita suka membuat aturan yang rumit. Meja ini gimana UMKM bisa masuk di dalam sistem e-katalog? Karena syaratnya harus SNI. Kita membuat sulit sendiri. Buat apa meja dengan SNI? Yang dengan SNI itu yang berkaitan keselamatan, obat-obatan. Kalau meja ya biarkan UMKM bisa berjualan lewat e-katalog. Maka Pak Anas melakukan perombakan itu.
Nah, sehingga kembali pada persamaan geopolitik tadi, kepentingan nasional, faktor yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua politik, di dalamnya ada diplomasi. Maka teman-teman mahasiswa, kalau Anda mau jadi pemimpin ke depan, kuasai bahasa asing. Setidak-tidaknya ya satulah minimum, tapi betul-betul memahami state of the art-nya di dalam penguasaan bahasa asing itu. Tanpa itu kita akan sulit berkompetisi di situ. Tetapi yang paling penting adalah spirit. Orang Tiongkok itu kalau dia diplomasi ke luar negeri pakai bahasa Tiongkok, ada penerjemah, tetapi mereka punya spirit percaya pada kekuatan sendiri. Korea Selatan itu punya spirit, anak-anak SD-nya setiap hari dididik untuk kalahkan Jepang, kalahkan Jepang, kalahkan Jepang. Karena dia trauma dijajah oleh Jepang. Kita harusnya membangun spirit seperti itu kalau kita mau jadi pemimpin. Dalam konteks pertahanan, saya ingin menampilkan siklus geopolitik Soekarno, agar ini buat Pak Danrem juga penting, karena pertahanan, geopolitik Soekarno adalah pertahanan. Pertahanan bukan urusan TNI semata. Bahwa TNI adalah kekuatan utama pertahanan negara, ya, di dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, keselamatan bangsa dan negara. Tetapi ilmu pertahanan itu maknanya luas. Ini ilmu tentang bagaimana sebagai bangsa kita bisa survive. Tetapi survive saja tidak cukup. Bagaimana kita memahami geopolitik kita. Karena cara pandang Soekarno, nggak mungkin kita memahami pertahanan negara tanpa cara pandang geopolitik. Di sini ada selat apa? Yang mengalir dari utara lewat Kalimantan Barat, kemudian lewat Jawa. Ada nggak mahasiswa yang jawab? Tunjuk jari, saya kasih hadiah. Jadi yang dari Alki, yang dari Kalimantan Barat, dari utara, turun ke bawah, ada selat apa itu? Kemudian turun sampai Laut Jawa. Di situ ada Australia. Jadi artinya Kalimantan Barat ini juga pintu strategis yang menghubungkan Samudra Hindia sampai ke Pasifik. Apakah kita punya cara pandang seperti itu? Ini kan ada Alki. Ini Alki 1. Dari Selat Sunda, naik, dan sebagainya. Nah, apakah kita berpikir ke sana? Pak Lasarus mengembangkan infrastruktur, apakah kita punya cara pandang geopolitik ini? Itu kan ada Selat Karimata itu. Ini yang harus kita pahami. Bahwa kita adalah negara kepulauan, bahwa masa depan kita ada di laut. Bukan di pedalaman. Masa depan kita di laut. Maka Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan kembali pada pertahanan tadi, kita membangun kekuatan pertahanan bukan beli alutsista. Pak Danrem, kalau kita membeli alutsista, anggaran kita kalah dengan Singapura. Singapura itu mencapai 2% dari GDP dia. Jumlah duit kita selalu kalah sama Singapura di dalam membeli alutsista. Maka cara kita bagaimana? Mengapa pada tahun 60 angkatan perang kita, kekuatan pertahanan kita terkuat di belahan bumi selatan? Ini jawabnya saudara-saudara sekalian. Pak, pinjam mic-nya Pak. Ini jawaban kita. Jadi saudara-saudara sekalian, yang pertama kita harus memahami cita-cita nasional, tujuan nasional, pola pembangunan nasional ini. Ingat usia 21 tahun ketika masih menjadi mahasiswa, Bung Karno sudah punya imajinasi tentang masa depan Indonesia. Sekarang mari Anda berimajinasi, jangan takut untuk bermimpi saudara-saudara sekalian. Jangan takut untuk bermimpi teman-teman mahasiswa, Anda mau jadi apa ke depan, pikirkan dari detik ini. Anda mau jadi apa ke depan. Maka kita gunakan siklus geopolitik Soekarno ini, pernyataan kepentingan nasional. Kita ingin pembebasan Irian Barat. Karena Irian Barat bagaikan pisau belakang kapitalisme yang setiap saat bisa menusuk kita dari belakang, kata Soekarno. Kita nggak punya militer, kita nggak punya alutsista, kita nggak punya kekuatan pertahanan, kita nggak punya duit. Jadi jangan berpikir segala sesuatunya ada duit, enggak. Lalu dari sini kita melibatkan diri dalam kepentingan global. Kalau saudara-saudara sekalian mampu, teman mahasiswa menjadi pemuda, pemimpin mahasiswa konferensi negara-negara, universitas di Asia Tenggara, Anda langsung menjadi tokoh nasional dan Asia Afrika. Bisa enggak? Di situ. Jadi kita terlibat aktif di global. Kita mengadakan konferensi Asia Afrika
kita membela kemerdekaan Palestina, kita membela kemerdekaan Maroko, kita membela Pakistan, maka kita melibatkan diri. Dengan melibatkan diri kita punya suatu legitimasi, punya suatu hal yang bisa empowering kita. Dari sini kita terus melakukan diplomasi luar negeri, kerjasama internasional yang strategis, diplomasi pertahanan. Di sini akan memperkuat postur pertahanan negara. Soekarno mendapatkan C-130 Hercules dalam konteks pertahanan menggunakan strategi. Bung Karno mendapatkan kapal-kapal perang yang luar biasa dengan strategi, dengan memainkan kontestasi antara Soviet dan Amerika. Meskipun Soekarno lebih pro kepada Amerika Serikat sebenarnya. Di situ. Nah sekarang laut Tiongkok Selatan membara, maka kita harus mendatangi Tiongkok, mendatangi Amerika, Eropa Barat, kita menjadi juru damai. Ini harus kita lakukan di dalam membangun kekuatan militer kita, karena tanpa strategi kita akan selalu kalah pertahanan militer kita, alutsista kita dengan Singapura. Alutsista ditinjau dari berapa yang bisa kita beli per tahun dari alokasi APBN kita. Maka saudara-saudara sekalian, belajar tentang geopolitik Soekarno artinya syarat-syarat untuk membangun kekuatan pertahanan yang dimensinya itu sangat luas, mencakup aspek demografi, teritorial, sumber daya militer, kemudian politik, koeksistensi damai, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai instrumen of national power kita. Maka ketika kita meningkatkan kualitas demografi kita agar tidak stunting dengan makanan bergizi untuk rakyat, untuk warga miskin agar tidak busung lapar, itu berarti kita mendayagunakan instrumen of national power kita. Erdogan mampu menggunakan kekuatan teritorial dari Turki misalnya. Ketika dia membeli alutsista dari Rusia sementara dia menjadi NATO, diprotes keras sama Eropa Barat. Tetapi Erdogan menunjukkan kepemimpinannya. Kalau NATO berkeberatan, Eropa Barat keberatan, saya tidak bertanggung jawab atas pengungsi yang datang ke Eropa Barat. Takut mereka. Kita nggak pernah menggunakan instrumen of national power. Kita selama ini pasca sejak Orde Baru kita dilatih menjadi good boy, good nation. Gitu. Without any imaginations about leadership kita. Tiongkok menciptakan 9 dash line. 9 dash line. Nggak ada itu di peta. Dia ciptakan. Dia klaim. Negara Eropa sibuk. Lalu dia manuver ke Pasifik. Dia datangi Fuji. Australia sibuk. Kita sekarang Papua diganggu. Kalau kita harus berani menegaskan, kalau Amerika Serikat, Australia ikut mengganggu kedaulatan Indonesia di Papua, kita tidak bertanggung jawab atas pengungsi yang datang ke Australia. Mereka mikir, saudara-saudara sekalian. Ketika Singapura mengadakan perjanjian yang tidak adil dengan kita, banyak penjahat-penjahat koruptor lari ke Singapura, kita nggak bisa ekstradisi. Kita jangan menjadi orang yang kemudian ya kita menghormati kedaulatan Singapura. Oh tidak. Pakai cara Bung Hatta. Mulai hari ini saya tidak menginjakkan kaki di Singapura. Mereka pasti berpikir saudara-saudara sekalian. Bukan berarti kita suka konfrontasi, karena teori geopolitik Soekarno itu membangun perdamaian dunia, mengedepankan kemanusiaan berdasarkan Pancasila, menciptakan struktur tata dunia yang baru, karena struktur dunia itu anarkis, terjadi perang terus menerus. Agar tidak perang maka PBB harus direform supaya ada demokrasi di PBB, supaya PBB tidak ditentukan oleh 5 negara yang punya hak voting. Kita bertindak keluar, bukan ke dalam, saling mencela sesama anak bangsa. Itu teori geopolitik Soekarno, saudara-saudara sekalian. Jadi karena basis dari teori geopolitik Soekarno itu membangun kepemimpinan Indonesia, itu kuncinya di kampus, di dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi, bukan di dalam sumber daya alam. Karena sumber daya alam merupakan faktor kesekian. Dalam teori geopolitik Soekarno, kita punya sumber daya alam yang begitu melimpah sekalipun, kalau SDM kita tidak menguasai ilmu pengetahuan teknologi, tidak percaya pada kekuatan sendiri, nggak ada artinya. Maka berbicara tentang geopolitik Soekarno,
Pertama, itu didasarkan pada ideologi Pancasila. Kedua, bertujuan membangun tata dunia baru. Ketiga, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme, termasuk kolonialisme data. Keempat, pentingnya menggalang solidaritas bangsa dengan mengedepankan diplomasi. Yang kelima, berorientasi pada struktur dunia yang demokratis, derajat dan berkeadilan, dan tumpuannya adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diplomasi dengan membangun kepemimpinan kita bagi dunia. Karena itulah di hadapan para mahasiswa, para penentu masa depan bangsa, 17 tahun yang akan datang, 19 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, kita ingin melihat bahwa dari Universitas Tanjung Pura ini lahir pemimpin-pemimpin nasional yang sungguh-sungguh mengakar dan visioner. Karena itulah, jadikan dunia mahasiswa sebagai dunia penggemblengan diri. Jadikan dunia mahasiswa sebagai dunia yang membangun hasrat, yang tidak pernah merasa puas di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadikanlah dunia mahasiswa untuk meratas jalan kepemimpinan bagi masa depan, bagi Indonesia dan dunia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Biasa. Luar biasa, terima kasih Bapak. Wah, minum dulu Bapak. Oke. Nah, jadi kita akan segera buka sesi tanya jawab berikutnya. Pertanyaan langsung mungkin bisa kita tampung. Saya mencoba menampung. Mohon maaf. Oke. Oh, kita pakai. Saya silakan kakak MC dulu untuk menyampaikan. Ada mic tambahan. Oke, baik. Oke, ternyata mic-nya kurang banyak, 5 padahal kita punya saat ini. Tapi mungkin agak terlalu jauh kalau membungkuk ke meja. Kita buka sesi pertama, mudah-mudahan bisa punya sesi kedua karena kita ada keterbatasan waktu. Saya buka dulu sesi pertama dengan 2 pertanyaan. Bapak baju putih, satu dulu mungkin. Satu lagi. Adik-adik. Oh iya, di dekat sudut kanan belakang. Oke, iya udah berdiri. Mohon maaf ketutupan tiang dari posisi saya. Mungkin saya persilakan dulu Bapak, teman-teman panitia. Mic-nya mungkin bisa diserahkan. Oke, langsung maju ke depan Bapak. Nah, adik tadi yang pertanyaan kedua mungkin bisa siap-siap langsung. Mungkin minta perkenalan dulu Bapak. Tes, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Setianugrah. Saya dosen ilmu sosial dan ilmu politik dari FISIP Untan. Mohon izin bertanya untuk Rifki. Ya, mohon izin bertanya untuk Dr. Hasto. Pertanyaannya begini Pak, Soekarno pada masa pemerintahan beliau sudah punya visi untuk memindahkan ibu kota negara. Pada saat itu beliau sudah memiliki visi di mana Jakarta itu tidak lagi menjadi poros ataupun ibu kota, yang di mana hari ini visi itu kemudian diwujudkan dalam IKN, di mana Samarinda ataupun Provinsi Kalimantan Timur
menjadi ibu kota negara yang akan selanjutnya. Nah, menurut Dr. Hasto, bagaimana visi geopolitik Soekarno pada masa itu yang sudah berpikir jauh melampaui bangsa Indonesia pada saat itu, di mana masyarakat tuh masih berpikir tentang makan apa, mencari penghidupan. Tapi pada saat itu Soekarno adalah satu-satunya presiden sudah memikirkan bahwa Indonesia ini bukan berusia hanya 10-20 tahun, tapi ratusan bahkan berabad-abad. Dan itulah mungkin kenapa dia juga berpikir tentang visi pemindahan ibu kota. Nah, menurut dokter, dari apa yang tadi juga disampaikan, apa yang menjadi orientasinya Bung Karno ini memindahkan ibu kota negara yang hari ini kita sudah berusaha memulai langkah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik. Tradisi intelektual, kalau dalam pengalaman pendiri bangsa kan menciptakan visi. Ada buku yang disebut sebagai Competing for the Future. Itu ketika saya MM di Prastia Mulia, saya belajar tentang Competing for the Future oleh Prahalat, Hemel Prahalat. Bagaimana membangun kepemimpinan? Maka syarat pertama adalah kepemimpinan intelektual agar kita punya daya imajinasi. Kemudian yang kedua, dengan kepemimpinan intelektual kita punya gambaran masa depan. Dan yang ketiga, untuk memperebutkan masa depan, kita tahu jalur migrasi yang terpendek untuk mencapai masa depan itu. Nah, mengapa Soekarno visioner? Karena Soekarno punya tradisi intelektual itu. Di mana pada tahun 27 Soekarno sudah mengatakan dalam teori geopolitiknya bahwa teori geopolitik barat ini kan ekspansionis. Jadi Mackinder, kemudian Haushofer dari Jerman yang sebagai basis bagi Hitler untuk menggerakkan teori Lebensraum, memperluas wilayah bergerak ke Eropa Timur, dan kemudian bagi Inggris untuk menjadi raja di Samudra Raya, itu karena mereka digerakkan oleh teori geopolitik itu. Di mana dalam pandangan Mackinder masa depan dunia itu akan ada di Eurasia. Siapa yang menguasai Eurasia akan menguasai dunia. Oleh Soekarno itu dikoreksi, bukan di Eurasia, jadi Asia Tengah bukan, tetapi di Pasifik. Masa depan dunia itu di Pasifik kata Soekarno. Untuk menguasai Pasifik harus menguasai Indonesia. Maka Indonesia karena berada di antara dua benua dan dua samudra, ini menjadi posisi kunci yang strategis. Tidak ada agama yang tidak masuk ke Indonesia, apapun agama masuk. Tidak ada kepercayaan nggak masuk, seluruh mazhab agama masuk ke Republik ini. Karena kita sangat strategis secara geostrategi tadi. Nah, di dalam konteks itu karena masa depan dunia di Pasifik dalam teori Parakana tentang konektografi, Soekarno melihat bahwa masa depan dunia tidak lagi terjadi pertarungan ideologi antara kapitalisme, liberalisme, dan komunisme. Karena Pancasila itu sebagai ideologi dunia, sebagai tahapan lebih lanjut dari feodalisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, Pancasila puncaknya. Maka Pancasila itu Weltanschauung pandangan Indonesia bagi dunia. Nah, di dalam pemikiran Soekarno, karena ke depan itu tidak ada lagi pertarungan ideologi, yang ada adalah pertarungan ekonomi, maka Soekarno menggagas Conference of the New Emerging Forces, CONEFO. Di situ masa depan dunia di Pasifik, maka Soekarno melakukan penataan strategis yang disebut sebagai koridor strategis. Tayangkan koridor strategis ini sama dengan teori Parakana tentang konektografi dari India. Bahwa dengan revolusi industri, terjadi konektografi, revolusi digital, maka dunia terkonek pada titik-titik strategis yang menciptakan global supply chains di situ. Nah untuk itu Soekarno visinya merancang Kalimantan itu sebagai ibu kota negara dan pusat kekuatan angkatan udara. Angkatan udara itu di sini. Karena dia di tengah, di dalam melindungi seluruh wilayah Indonesia, sehingga di dalam konteks pertahanan karena kita negara kepulauan, perang masa depan itu akan ditentukan oleh kekuasaan kita di angkasa luar. Maka Yuri Gagarin didatangkan, kemudian kekuatan di angkatan laut dan angkatan udara.
Nah, Angkatan Laut di mana? Pusatnya di Indonesia Timur. Maka dirancang koridor strategis kompartemen maritim di Indonesia Timur karena ini kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan ikannya, kaya dengan rempah-rempahnya. Maka pusat kekuatan Angkatan Laut itu ada di Indonesia Timur. Angkatan Darat di mana? Ada di Jawa, saudara-saudara sekalian. Karena melindungi pusat-pusat perekonomian strategis. Kalau terjadi perang semesta, apakah kita nggak terjadi perang? Nah, buktinya Ukraina diserang oleh Rusia. Di situ. Nah, jadi visi Soekarno itu terbentuk oleh tradisi intelektual yang kemudian melihat geografi Indonesia, melihat masa depan dunia, dialektika dunia, dan disitulah akhirnya ditempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara. Mengapa Pak Jokowi kemudian memindahkan akhirnya dari Pontianak masuk ke Kalimantan Timur? Karena di situ ada koridor strategis Selat Makassar. Sehingga infrastrukturnya juga sudah siap karena memindahkan itu suatu yang tidak mudah. Dan Pak Jokowi mengembangkan Indonesia sentris sehingga dalam teori Parakana Pak Jokowi mengembangkan konektografi dengan menghubungkan seluruh wilayah-wilayah strategis Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang masif. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara sekalian akan visioner seperti Bung Karno, bacalah buku, diskusikan buku itu. Bagaimana arah masa depan teknologi? Arah masa depannya seperti apa? Persenjataan, Pak Danrem, apakah kita mau punya kapal induk? Pasti tidak. Tapi oleh drone nanti. Oleh integrasi antara kemampuan kontrol, command, komputasi, kemudian intelligence, surveillance, dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Dan tahun 45, Bung Karno sudah mengatakan, one day, Eropa Barat dan Amerika Serikat akan mengalami krisis ekonomi bersamaan. Karena kapitalisme menciptakan krisis, belum selesai krisis yang satu muncul krisis lain. Terjadi pada tahun 2008. Jadi itu yang situasional yang terjadi. Maka untuk kita punya imajinasi terhadap masa depan, memang kita harus banyak berdiskusi, banyak membaca buku, tahu perkembangan arah teknologi. Siapa yang nyangka dulu kita kalau nonton film, itu kan pakai Betamax, ternyata sekarang nggak laku. Itu kan proses migrasi teknologi. Dulu saya jadi mahasiswa, untuk nyalakan komputer aja saudara-saudara sekalian, itu saya membaca, please turn on the monitor, kita pencet monitor. Mau mencet CPU-nya aja takut, second pencet CPU-nya, itu saya dulu. Pertama kali ada komputer kita bawa disket, mahasiswa S1 kita naik kendaraan umum kita bawa disket, itu rasanya seluruh perempuan di mobil itu menatap saya. Betul Pak? Jadi kita baru menggunakan disket yang gede banget seperti itu, yang sekarang nggak dikenal lagi. Dulu kita bawa disket, ketika kita bawa disket kita rasanya udah merasa hebat. Gitu. Apalagi maka migrasi teknologi ini harus Anda pahami. Migrasi teknologi ke depan itu pertarungan dunia bagaimana? Arah teknologi dengan adanya artificial intelligence, metaverse tadi Pak Rektor, wah luar biasa ini Tanjung Pura sudah mengembangkan metaverse. Tepuk tangan dulu buat Tanjung Pura. Jadi ini dan sekarang ilmu itu kan nggak terbatas, unlimited for the connection. Anda bisa belajar dimanapun selama ada internet. The University of Internet. Jadi gunakan itu. Jangan gunakan untuk main-mainnya. Jangan gunakan untuk sesuatu yang negatif. Tapi gunakan untuk mencari ilmu pengetahuan. Maka Anda punya arah masa depan. Mas Rifki terima kasih. Ini mirip sekali dengan dosen saya dulu. Saya punya namanya Markus Ritonga di Rekayasa Industri. Kok wajahnya mirip? Mirip sekali. Tadi saya pikir dosen saya dulu di Rekayasa Industri. Terima kasih Pak Rifki atas pertanyaannya. Jadi visi itu karena memang tradisi intelektual yang melihat arah masa depan dari dialektika dunia. Terima kasih. Di sini. Oke. Perkenalkan dulu Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Perkenalkan, nama saya Ashari. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2021. Saya izin bertanya, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan informasi, semakin banyak juga permasalahan yang kita hadapi berupa ancaman militer dan terlebih lagi ancaman non-militer berupa ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pemuda di zaman sekarang ini memiliki peran yang sangat besar terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia akibat dari adanya dampak perkembangan zaman. Pertanyaannya adalah, pegangan atau pondasi seperti apa yang membuat pemuda di zaman sekarang ini memiliki sikap nasionalisme dan sikap kepemimpinan yang baik? Sekian, terima kasih. Baik, Bung Sahri ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya setiap mengajar selalu mendorong setiap mahasiswa itu untuk berani bicara. Salah nggak apa-apa, yang penting berani dulu. Apalagi berani dan berisi seperti Bung Sahri tadi, luar biasa. Baik, saudara-saudara sekalian, saya pernah membaca buku karangan Jim Collins. Itu dia research pada 100 perusahaan yang bisa bertahan 100 tahun lebih. Suatu perusahaan yang bisa bergerak dari baik menjadi hebat, from good to great. Apa rahasianya? Apa rahasia dari perusahaan ini? Seperti Citibank, itu didirikan 1830 pas Perang Diponegoro selesai. Sampai sekarang masih ada Citibank. Nah, di dalam penelitian itu ada yang menarik bahwa jangankan sebuah bangsa, yang namanya korporasi saja dia memerlukan yang namanya core ideology. Suatu ideologi inti. Nah, kita ini sudah punya Pancasila. Pancasila ini adalah sublimasi tahapan lebih lanjut dan puncak dari ideologi dunia. Mana ada negara yang seperti kita sebenarnya. Bayangkan peta Indonesia, saudara-saudara sekalian, dari Sabang sampai Merauke, betapa besarnya kita. Sayangnya kita nggak pernah melihat aspek geografis ini. Negara kita yang besar, membentang. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dan di sini ada Australia. Australia yang dalam asylum seekers dia selalu kewalahan, dan kita bantu di situ di dalam pengamanan. Dulu Bung Karno bertekad kita menjadi negara terkuat di Samudra Hindia sehingga Indonesia ini menjadi pintu gerbang bagi Pasifik. Tetapi sekarang kita meninggalkan laut selama cukup lama. Pelabuhan yang ada di sini itu hanya ada di Pontianak. Kita tahu besarnya kayak apa. Sekarang di sana ya Pak Jokowi udah terpilih, kadang-kadang masih susah menerima di situ. Nah, padahal itu jalan kemajuan kita. Nah, dari penelitian tadi dan dengan melihat peta Indonesia yang lebih besar ini, tentu saja yang pertama di dalam memahami Pancasila, kita harus membangun nasionalisme ini, rasa cinta. Bagaimana itu dibangun? Termasuk tadi tim dari Untan tadi, Satria Indonesia ya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat dia. Karena dia menggelorakan rasa cinta Indonesia melalui lagu. Tanpa kebudayaan, kita nggak punya imajinasi. Hidup kita kering tanpa musik, tanpa lagu. Maka Wali Songo, Sunan Kalijogo membuat lagu Ilir-Ilir misalnya. Di situ. Nah, jadi pertanyaan tadi, di tengah berbagai persoalan perkembangan teknologi, kemudian integrasi, konvergensi teknologi, komputasi, IT, kemudian didukung oleh metaverse, puncaknya tadi antara dunia virtual dan real bisa menjadi satu melalui teknologi, itu menciptakan ancaman militer dan non-militer. Betul sekali. Kita nonton film Terminator 4, itu bagaimana senjata itu menjadi tidak berdaya oleh
penggunaan instrumen dari IT. Kita patahkan itu, kita ciptakan kekacauan lalu lintas. Itu imajinasi tahun itu, bayangkan saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Dan ancaman non militer tadi, lalu pegangan kita apa? Lalu kemudian bagaimana sikap nasionalisme kita, saudara-saudara sekalian? Tadi pertanyaan yang perlu menjadi renungan kita bersama. Nah, kalau kita belajar dari buku tadi, dari korporasi saja, jangankan sebuah bangsa, maka pertama kita harus punya core values. Kita harus punya core ideologi yang mengikat identitas kita sebagai bangsa. Dan Bung Karno mengabstraksikan dengan baik dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar rangkaian 4 kata. Dari Sabang sampai Merauke adalah satu entitas, satu kesatuan. Satu cita-cita sosial, a social consciousness of man yang menatap Indonesia bagi dunia. Satu geopolitik, itu kata Bung Karno. Kita nggak membeda-bedakan suku kamu apa, agama kamu apa. Begitu kita mengatakan kita Indonesia, jadilah itu kita Indonesia tanpa pembeda-pembeda. Setuju? Tadi tariannya tadi kan bagus sekali. Terakhir dengan bergandengan tangan, kemudian mengekspresikan identitasnya masing-masing. Ada dari Melayu, ada dari Dayak, ada dari Batak, ada dari Tionghoa. Bagus sekali, itulah Indonesia kita. Maka core values kita, kalau kita menggunakan teori dari Go to Great tadi, adalah Pancasila harus kita pahami sebagai ideologi yang dinamis, bukan statis. Dia sebagai lead star. Di Amerika aja masih ada konflik rasial antara hitam dan putih, mereka masih ada persoalan. Kita sudah satu, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Marwa. Ini ada Pak Audrey nih, dosen saya di UI. Ya, tepuk tangan buat Pak Audrey. Jadi itu saudara-saudara sekalian, yang pertama kita harus berdiri kokoh pada core ideologi, sama dengan perusahaan yang bisa 100 tahun karena bangsa ini ada sepanjang bumi ini ada seharusnya. Masuk kalah sama Sriwijaya yang bisa 1000 tahun. Sriwijaya itu 1000 tahun. Kerajaan yang ada di sini itu bisa 700 tahun. Masuk kita kalah. Karena kita ada core value yang namanya Pancasila yang oleh digali oleh Bung Karno dan disepakati secara aklamasi tadi. Yang kedua, dari situ kita memerlukan suatu kepemimpinan strategik. Maka jadilah Anda pemimpin. Pemimpin itu bukan orang lain. Pemimpin itu harus menggembleng diri, saudara-saudara sekalian. Pemimpin itu harus berkobar-kobar komitmennya bagi masa depan untuk bangsa dan negara. Yang namanya nabi saja diuji. Nabi aja diuji. Apalagi kita yang mau menjadi pemimpin duniawi, saudara-saudara sekalian. Maka kita harus mengembangkan the quality of our leadership tadi. Dengan kepemimpinan ideologis, dengan kemampuan teknokratis, di dalam merancang secara teknokratis melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, perencanaan yang baik di dalam menentukan masa depan. Dan kemudian itu digerakkan oleh rasa cinta, saudara-saudara sekalian. Maka tadi kan saya gambarkan suatu imajinasi yang menciptakan spirit. Kalau kita nggak punya cita-cita, saudara-saudara sekalian, kita nggak punya driving force. Maka gantungkan cita-citamu setinggi langit itu. Itu maksudnya supaya Anda punya, sebagai pemuda, punya driving force terhadap arah masa depan. Kalau Anda punya cita-cita, menghadapi apapun, kalau Anda punya spirit, Anda akan mampu mengatasi itu. Sehingga jangan kemudian kita menghindar dari tantangan. Tantangan itulah, ujian-ujian itulah yang akan menggembleng kita, saudara-saudara sekalian. Hanya di dalam teori Go to Great, kepemimpinan strategik tadi akan muncul adalah kepemimpinan yang terus mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, sama. Kepemimpinan yang memadukan antara kemampuan profesional dan kerendahan hati. Jadi kita ini harus rendah hati, kita ini harus membangun suatu community development. Kita ini harus mengembangkan suatu revolutionary relationship yang mampu merubah keadaan. Untuk itu kita harus bertindak. Tadi saya bilang sama Pak Sujiwo ini, kalau beliau nggak ikut ke Kalimantan Barat, nggak akan jadi wakil bupati, saudara-saudara sekalian. Tetap aja di Jawa Tengah sana. Karena dia bergerak keluar, dia punya peluang menjadi wakil bupati dan ke depan bisa menjadi bupati. Ini kan banyak ini kepala daerah ini. Ada Mbak Maria, ada
Karel, ada Pak Lasarus. Ini kan dari kalangan orang biasa, ada Pak Kebing semua, dari rakyat marhen semua kita ini. Tapi kita punya ide, kita punya cita-cita, dan untuk itu bagaimana agar core values kita berkembang harus diuji di lapangan. Maka benturkan kita. Saya dulu pada tahun 81 saya SMP, saya ditugaskan, dipilih untuk Jambore Nasional dan Asia Pasifik, Pak Rektor. 83. Tiba-tiba Jambore di Cibubur itu dikumpulkan seluruh daerah, lalu ada diskusi. Ditanya, siapa yang berani memimpin diskusi? Saya unjuk jari, saudara-saudara sekalian. Tunjuk jari. Di situ, karena wajah saya masih begitu muda saat itu, saya nggak dipilih jadi pimpinan diskusi. Setelah itu ada diskusi, dan di situ saya, alhamdulillah, untung saya tidak terpilih jadi ketua diskusi. Rupanya diskusi itu membahas sesuatu untuk mencapai suatu kesimpulan. Saya sangat tunjuk jari aja sebagai orang kampung saya nggak boleh kalah dengan orang kota, asal tunjuk jari. Tapi dengan membenturkan diri, meskipun kadang-kadang kita inkompeten pada saat itu, kita akan diuji, dan ujian itu kalau kita punya spirit untuk bangkit, maka meskipun kita jatuh ribuan kali dalam ujian-ujian, kita akan digembleng menjadi seseorang, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi itu. Nah, kunci yang lain adalah gunakan teknologi yang tepat. Sekarang ini udah zamannya pakai canggih. Udah wifi-nya udah berjalan. Kalau Anda masih mengerjakan tesis dengan disket yang 614 kilobyte kapasitasnya, ya Anda nggak akan maju. Maka gunakan teknologi yang tepat. Bukan teknologi yang mahal, bukan. Teknologi yang tepat untuk mengakselerasi perubahan. Itu syarat yang lain. Jadi biarkan itu berbagai gelombang masuk, ujian-ujian itu, yang penting kita punya core ideology, kita bersifat inklusif, kita punya kepemimpinan strategik, kita bukan avoiding tetapi kita menceburkan diri, tetapi dengan kesadaran kita bisa merubah sistem bahwa ujian-ujian itu akan menggembleng kita menjadi seseorang yang teruji. Tanpa menggembleng diri dalam berbagai ujian-ujian, kita nggak akan menjadi pemimpin. Maka lakukan itu, dan untuk itu kita harus menggunakan teknologi yang tepat. Ya, pahamilah perkembangan teknologi itu, dan di atas segalanya untuk menjadi pemimpin Anda harus berkobar-kobar jiwa kepemimpinannya, bahwa menjadi pemimpin itu untuk kepentingan yang lebih besar. Bung Karno, Bung Hatta kalau mau kaya gampang sekali. Tetapi mereka tidak memilih jalur mudah, mereka memilih jalan yang sulit. Karena itulah jalan yang sulit itu, selama kita kokoh pada prinsip, setia pada arah masa depan, justru akan membimbing kita pada jalan kesuksesan. Itu, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat kritis. Mohon maaf kalau tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan itu. Oke, terima kasih Bapak. Sayang sekali waktu kita terbatas, sehingga mungkin kita tidak bisa menerima pertanyaan lagi. Tapi kita masih belum berakhir, kita baru cuma menutup sesi ini. Hanya saja nanti kita masih ada hiburan dan lain-lain yang akan disampaikan oleh Kak Ika selaku MC. Cuman memang sesi ini harus kita akhiri. Terima kasih banyak Bapak Hasto atas kuliah umum yang disampaikan. Mungkin masih bisa tetap di sini Bapak, karena nanti kita akan ada lagi. Terima kasih banyak Bapak Rektor sudah menemani acara kita ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan acara ke Kak Ika selaku MC. Silakan Kakak.